Haleluya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Yohanes dari Kota Ambon menyampaikan pesan khusus kepada seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara saya yang saat-saat ini, bahkan di hari-hari terakhir ini, ya mendapatkan persekusi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan selalu diintimidasi, ya diperlakukan secara tidak wajar, ya dihambat bahkan dihalangi dalam melaksanakan setiap pelayanan berbentuk peribadatan dan lain-lain sebagainya. Izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan firman Tuhan ini terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Firman Tuhan ini merupakan sebuah nasihat yang saya arahkan, bahkan lebih khususkan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami persekusi di beberapa daerah di Indonesia ini, ya, di mana apa yang Bapak Ibu alami itu adalah merupakan sebagian daripada kegenapan firman Tuhan, karena Yesus berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Karena kita memiliki nama yang penuh kasih, nama yang ajaib, nama yang heran, nama di mana semua makhluk akan bertekuk lutut dan menyembah kepada nama itu. Bahkan dalam nama itu semua ya menerima keselamatan daripada nama itu, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nama di atas segala nama, ya, nama yang berkuasa di sorga, nama yang berkuasa di bumi, dan nama yang berkuasa di bawah bumi. Nah, oleh karena kita ya menyandang ya nama daripada Tuhan Yesus Kristus, dan ini yang membuat sehingga ya orang selalu menaruh kebencian terhadap kita, ya terutama saudara-saudara yang sedang mengalami intimidasi, bahkan mengalami penderitaan. Ya. Namun ada sebuah peneguhan dan kekuatan yang Tuhan sampaikan dalam ayat 22 dari Matius pasal yang ke-10 ini, bagian B-nya. Dia berkata bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini merupakan ayat kekuatan, ayat peneguhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, hal yang pertama yang perlu saya share bagi Bapak Ibu sekalian adalah ya kita harus bertahan di dalam penderitaan. Ya, kita harus bertahan walaupun ya kita diberlakukan secara tidak manusiawi atau ya diberlakukan secara tidak wajar. Ia mengeksekusi hak kita ya sebagai warga negara ini. Ya, kita harus tetap bertahan dengan punya pandangan yang selalu jauh ke depan. Kenapa? Karena di depan sana ada sebuah kehidupan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Makanya dia berkata bahwa ya tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saya percaya bahwa apa yang dialami oleh Bapak Ibu itu tidak sia-sia. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, ini merupakan sebuah rahasia yang harus kita perhatikan, di mana ya di tempat di mana terjadi penganiayaan terhadap umat Tuhan, ya terjadi siksaan kepada umat Tuhan, maka di situ terjadi ya pertobatan secara radikal, pertobatan ya secara luar biasa. Jadi ada
multiplikasi ya, penambahan, multiplikasi memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, pekerjaan memenangkan jiwa ini bukan urusan kita. Ya, tapi pekerjaan memenangkan jiwa ini adalah, itu merupakan pekerjaan daripada Tuhan, pekerjaan daripada Roh Kudus yang tidak kelihatan, namun pengaruhnya ada. Jadi, satu orang Kristen dianiaya, satu orang Kristen diintimidasi, apalagi kalau satu orang Kristen dibunuh, maka saya mau katakan jutaan orang yang tidak percaya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ada satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat menarik, bahkan sangat menguatkan saya juga. Ya, dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, yang ke-10 bagian B-nya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini merupakan jaminan atau janji daripada Tuhan. Apabila kita bertahan, kita setia sampai akhirnya, maka mahkota kehidupan itu pasti Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan atau setia sampai pada akhirnya. Demikian apa yang saya sampaikan, biarlah ini merupakan sebuah penguatan, bahkan sebuah dorongan bagi saudara-saudara sekalian untuk tetap bertahan dalam situasi bahkan kondisi apapun. Doa saya biar saudara-saudara sekalian tetap diberkati Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan pada akhirnya firman Tuhan berkata bahwa ketika kita penderitaan yang kita alami saat-saat sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang setia, setiap orang yang taat, setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.